Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun saudara mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan hari ini adalah dalam kitab Yosua pasal yang ke-16 dan pasal yang ke-18. Namun secara spesifik kita akan membaca di dalam kitab Yosua pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Nah, renungan pagi ini saya berikan judul Salah Mengerti. Mari kita pelajari bersama-sama perjalanan umat Israel. Perbudakan orang Israel di Mesir itu berlangsung selama 430 tahun. Kira-kira lebih dari 10 generasi, saudara bisa bayangkan, keturunan 10 generasi. Kehidupan sebagai budak sudah menjadi budaya yang sangat kental yang mewarnai kehidupan mereka. Nah, mereka memang menerima janji Tuhan untuk tinggal di tanah perjanjian sebagai bangsa yang merdeka. Mereka menerima janji Tuhan. Tetapi garis bawahi, yang mereka terima adalah janji Tuhan memberikan tanah perjanjian. Bukan tanah perjanjiannya. Tapi janji Tuhan adalah memberi mereka tanah perjanjian. Jadi dengan kata lain, mereka belum menerima tanah perjanjian. Karena baru Tuhan berjanji memberikannya. Kapan mereka seharusnya menerima? Ketika mereka masuk dan mereka fight di sana, mereka berusaha di sana, mereka membangun di sana, mereka merebut dari orang-orang yang ada di sana. Karena Tuhan berjanji, Dia memberikan tanah perjanjian. Jadi bukan tanah perjanjiannya janji Tuhan, tetapi memberi tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. Nah, jadi ini yang disalah mengerti oleh orang Israel. Mereka betul-betul salah mengerti. Nah, itulah yang terjadi kenapa ketika mereka sampai di perbatasan dari padang gurun, mereka hendak memasuki tanah perjanjian, mereka mendengar ada 12 orang pengintai yang memberikan masukan, yang memberikan penilaian, yang memberikan laporan bagaimana kondisi tanah perjanjian tersebut. Dan karena mereka berpikir bahwa, loh, Tuhan kan berjanji memberikan tanah perjanjian ini buat kita. Jadi seharusnya kita tinggal masuk dong. Seharusnya kita nggak perlu perang dong. Seharusnya kita nggak perlu apalagi berhadapan dengan para raksasa dong. Seharusnya kan kita tinggal bawa badan aja masuk ke sana, udah tinggal di sana, udah enak-enakan, makan madu, ya ada susu, ada madu, dan semua yang baik-baik ada di sana, tanpa harus melakukan apapun juga. Nah, ini yang dibilang salah mengerti, saudara. Jadi waktu Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi tanah perjanjian buat bangsa Israel, bukan berarti mereka otomatis sudah menerimanya. Saya kasih contoh kepada saudara. Saya akan memberi barang ini buat saudara. Saya berjanji, saya berikan ini buat saudara. Lalu saya taruh di sini. Nah, pertanyaannya, saudara menerima ini atau menerima janji saya untuk ini? Saudara menerima janji saya untuk memberikan ini kepada saudara kan? Tapi saudara belum pegang ini. Saudara perlu datang ke tempat saya sekarang dan saudara bertemu dengan saya, lalu saudara mulai mengambil apa yang saya sudah janjikan untuk saya berikan kepada saudara. Baru saudara akan terima. Nah, sama seperti bangsa Israel. Tanah perjanjian belum mereka terima. Tuhan berjanji iya untuk memberikan tanah tersebut. Tetapi mereka harus masuk ke sana. Mereka harus merebut dari orang-orang Kanaan. Dan mereka harus berperang di sana. Mereka harus menduduki di sana. Nah, ini yang menjadi kenyataan bahwa pada akhirnya ada banyak bangsa Israel gagal dalam kehidupan mereka. Karena mereka salah mengerti. Nah, inilah yang baru kita baca di dalam kitab Yosua pasal 18 tadi. Mengapa masih ada 7 suku katanya yang bermalas-malasan untuk menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Karena mungkin mereka masih berpikir bahwa, seharusnya kan saya udah tinggal terima dong. Seharusnya kalau Tuhan kasih ya udah saya tinggal terima aja, saya udah nikmatin aja. Kenapa saya harus mesti perang lagi? Kenapa saya harus mesti bersusah payah lagi? Dan itu yang menjadi gambaran kehidupan manusia sekarang kan, saudara.
persis sama. Banyak orang mendengar janji Tuhan tentang berkat, klaim janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, namun salah mengerti. Mereka berpikir hanya dengan mendengar, mengklaim, dan percaya pada janji Tuhan, otomatis janji itu langsung jadi bagiannya. Langsung mereka menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Enggak, saudara. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Apa janji Tuhan di dalam kitab Ulangan 28? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua saya bacakan buat saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi saudara perhatikan, ya Tuhan berfirman, ya Tuhan berjanji. Namun kita harus dengar itu baik-baik. Lalu setelah itu baru kita lakukan. Nah, orang Israel perlu mengerti bahwa waktu Tuhan berjanji kepada mereka, ada bagian yang harus mereka lakukan untuk menerima janji tersebut, memegang janji tersebut, hidup dalam janji tersebut. Ada usaha yang harus mereka kerjakan. Keselamatan, ya, itu adalah pemberian Tuhan. Puji Tuhan buat keselamatan. Tetapi kamu harus mengerjakan keselamatanmu, mengerjakannya. Sehingga yang tadinya kamu hidup dalam kegelapan, kamu terima keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Tapi ada proses berjalan kepada terangnya yang ajaib. Jadi selalu ada bagian kita yang harus kita lakukan, saudara. Kalau saudara mau melihat pertumbuhan dalam hidup saudara, saudara harus mendengar suara Tuhan. Dan apa yang dia firmankan, saudara pelajari baik-baik. Dan setelah itu, lakukan bagian kita. Gak mudah, tapi memang harus dilakukan. Sehingga kita akan terima janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, ini yang penting yang perlu kita pelajari bersama-sama pada hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Sama saya kasih contoh satu lagi, ketika kita dipercayakan misalnya sebuah tanah. Wah, kita mengucap syukur kita dapat aset tanah. Tapi pertanyaannya, kalau udah dikasih tanahnya terus saudara mau ngapain? Ya, saudara harus mempelajari apa yang harus saudara tanam di sana. Bagaimana dengan surat-suratnya yang saudara harus urus? Bagaimana dengan pajak yang saudara harus bayar? Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Puji Tuhan untuk mendapatkan berkatnya. Tetapi ada bagian kita untuk mengusahakan berkat tersebut, untuk menghasilkan buah yang baik, dan pada akhirnya menjadi berkat buat kita dan menjadi berkat buat banyak orang lain. Oleh sebab itu saudara, mari jangan seperti orang Israel. Mereka gagal memahami, mereka salah mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, dia pasti akan tepati. Namun ada bagian kita yang harus kita lakukan. Saya berdoa buat saudara sebentar. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar kebenaran ini akan memerdekakan kami, kebenaran ini akan menolong kami untuk bisa hidup sesuai dengan rencana dan janji Tuhan. Kami terima janji Tuhan dengan ucapan syukur. Namun kami juga mau mengerjakan bagian kami untuk membuat janji itu betul-betul menjadi berkat buat kami, sekaligus berkat buat orang lain di sekeliling kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang mendengar firman pada pagi hari ini. Diberkatilah sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.